Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada hari ini hari Senin Wage. Hari Selasa Wage tanggal 7 April tahun 2026. Ini telah memasuki surat Luqman. Surat nomor 31 ayatnya ayat 20 sampai dengan ayat 28. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 7 April. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kedamaian, kesejahteraan, dan kelimpahan rezeki, juga memberikan kesejahteraan dan ketenteraman lahir dan batin kepada kita semua. Semoga kita semua diberikan kesempatan, kelonggaran, dan kemampuan serta kemauan untuk mentadaburi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup dan way of life kita. Saya juga memohon bantuannya dengan tulus ikhlas agar saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji ini berkenan memberikan subscribe atau like atau bisa meng-share video ini kepada handai taulan kita, kepada para pekenalan kita. Juga tidak lupa saudara bisa memberikan tanggapannya, koreksinya maupun komentarnya di kolom komentar yang tersedia. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebelumnya. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha syakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'mahu dhaira tawabadona wa minan nasi man yajadilu fillahi bi khairi ilmi wala hudaw wala kitabim munir. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nazami'u ma
wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis syair wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqadash tamsaka bil urwatil lusqa wa ilallahi aqibatul umur wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu innallaha alimum bidatis syudur numadhi'uhum qalilan summa naddaruhum illa adabil ghalid wala in ja'aldahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyul hamid walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudhuhu min ba'dihi syab'atu abqus arimma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim ma qalqukum wala ba'syukum illa kanafsin wahidah innallaha syami'um basir Shadaqallahul adzim. Saya ulangi lagi, dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah telah membuat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk melayani kamu? Dan Ia menganugerahkan nikmat-Nya dengan sempurna kepada kamu, baik kenikmatan lahir maupun kenikmatan batin. Dan di antara manusia ada yang berbantah tentang Allah tanpa ilmu dan tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang menerangi. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka berkata, tidak,
kami mengikuti apa yang kami dapat dari ayah-ayah kami, mengikuti itu. Apa? Walaupun setan menyertai mereka kepada siksaan api yang menyala. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah dan berbuat baik kepada orang lain, niscaya ia memegang pegangan yang amat kuat. Dan kesudahan perkara itu kepunyaan Allah. Dan barang siapa kafir, maka janganlah kekafirannya itu menyedihkan engkau. Kepada kami tempat kembali mereka, lalu akan kami beritahukan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah itu yang maha tahu apa yang ada dalam hati. Mereka kami beri kesenangan sebentar, lalu mereka kami giring ke siksaan yang pedih. Dan jika engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan berkata, Allah. Katakanlah, segala puji kepunyaan Allah. Tidak, kebanyakan mereka tidak tahu. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Sesungguhnya Allah itu yang maha cukup sendiri, yang maha terpuji. Dan jika semua pohon di bumi itu pena, dan lautan dengan tambahan 7 lautan lagi itu sebagai tinta, tidak akan habis kalimat Allah. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Kejadian kamu dan kebangkitan kamu itu hanyalah seperti satu jiwa. Sesungguhnya Allah itu yang maha mendengar, yang maha melihat. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna dari surat Luqman ayat 20 sampai dengan ayat 28. Marilah sekarang kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Penjelasan yang pertama adalah penjelasan ayat yang 20. Kata-kata ini ditujukan pula kepada kaum muslimin. Selama kaum muslimin setia kepada kitab yang menerangi, mereka akan terus maju di dunia ini, dan mereka akan tetap
memimpin dunia ini selama mereka menaruh kitab yang menerangi di tempat yang paling atas. Penjelasan berikutnya adalah pada ayat 27. Ayat 27 sebagai berikut. Seorang mufasir berpendapat bahwa ayat ini dan 2 ayat berikutnya termasuk golongan wahyu madaniyah, yaitu wahyu yang diturunkan di Madinah. Tetapi tidak ada petunjuk di dalam teks dan tidak ada pula bukti yang menunjukkan bahwa ayat-ayat itu tidak diturunkan di Mekah. Ayat yang serupa itu termuat di tempat lain dalam wahyu Makkiyah permulaan. Bisa dilihat ini adalah surat nomor 18, surat Al-Kahfi ayatnya 109. Kita bisa lihat surat Al-Kahfi ayatnya 109. Ya, kita simak bersama bagaimana bunyinya surat Al-Kahfi ayat 109 itu, yang juga seperti ayat nomor 27 ayat surat Luqman ini. Bunyi surat 18 atau surat Al-Kahfi ayat 109 itu adalah sebagai berikut. Katakanlah, sekiranya laut itu tinta untuk menulis firman Tuhanku, niscaya lautan itu akan habis sebelum habis firman Tuhanku. Walaupun kami datangkan lagi yang sama dengan itu untuk ditambahkan. Nah, jadi demikianlah kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah itu. Jadi perlu dicatat di sini bahwa seorang yang tidak dapat menggunakan pena dan hidup di suatu daerah yang pada umumnya orang jarang menggunakan tinta dan pena, tiba-tiba ia mengemukakan pandangan untuk menggunakan tinta dan pena sebanyak-banyaknya. Ayat ini di samping memuat ramalan yang mengisyaratkan penggunaan tinta dan pena sebanyak-banyaknya di dunia, juga menyatakan bahwa orang tidak dapat membayangkan betapa banyak makhluk Allah itu, mengingat bahwa setiap makhluk adalah sabda Allah, dalam arti bahwa itu diciptakan oleh perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan tadabbur ini.
billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.